Halo semuanya, jadi balik lagi ke YouTube aku. Dan sekarang aku mau bikin kayak bahas-bahas soal gitu karena aku lagi gabut dan ospekku juga masih cukup lama, nggak lama-lama banget. Tapi kayak daripada aku cuman scroll TikTok, terus juga main Instagram, mendingan aku coba bikin-bikin bahas soal gini aja, siapa tahu membantu teman-teman juga. BTW tadi aku lagi sebel karena aku tuh udah ngerekam gitu kan, udah ngerjain, tapi tiba-tiba screen dari laptopnya tuh nggak kerekam, jadi aku harus ngulangin. Dan itu tuh terjadi 2 kali. Yang pertama tuh aku lupa banget, nah terus aku coba kan kedua udah ingat, nah tapi limitnya tuh cuma 10 menit, nah itu tuh udah lebih, jadi kayak aku harus ngulangin aja dari pertama dan 10 menit, terus aku cut, edit 10 menit gitu aja kali ya. Oke, langsung aja daripada lama-lama, kita langsung aja. Ntar aku rekam dulu. Langsung aja ke nomor 1. Inti masalah ekonomi adalah baca bareng-bareng tapi cepat aja ya. Bagaimana bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya? B. Bagaimana memenuhi kebutuhan hidup tak terbatas dengan sumber-sumber yang terbatas? C. Bagaimana bisa mendapatkan kekuasaan yang sebesar-besarnya dalam masyarakat? D. Bagaimana bisa menjadi orang kaya? E. Bagaimana bisa mendapatkan pekerjaan yang layak? Itu sebenarnya kalau misalnya kalian terjun ke ekonomi, pasti di awal-awal tuh kita harus paham dulu nih. Ekonomi tuh dia tuh ngomongin apa sih? Intinya tuh apa sih? Nah, jadi jawabannya itu adalah B, benar banget teman-teman. Jadi bagaimana bisa memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas, tapi sumber-sumbernya tuh terbatas. Gitu. Kalau misalnya yang A, terus C, D, E itu sebenarnya udah jawaban ngawur sih. Pokoknya kita pasti tahu lah ya, kebutuhan hidup kita tuh nggak terbatas. Kita ingin ini, kita ingin itu. Tapi ya sumber-sumber yang ada di sekeliling kita tuh terbatas. Nah, ekonomi tuh menjawab dari pertanyaan ini gitu. Dengan cara bagaimana sih supaya kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita yang sangat-sangat tidak terbatas. Dan tapi si sumber yang ada di sekeliling kita tuh terbatas. Langsung aja ke nomor 2. Baca soalnya dengan cepat. Rata-rata output yang dihasilkan per unit faktor produksi disebut, ini tuh sebenarnya gampang juga karena itu cuman pengertian aja dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kayak ini tuh rata-rata, dia bilang rata-rata. Nah, rata-rata itu bahasa Inggrisnya tuh average. Jadi jawabannya itu yang B, benar banget. Masih gampang ya, gampang banget. Kita lanjut aja ke nomor 3, oke? Nah, ini hal-hal berikut ini akan menyebabkan bergesernya kurva permintaan ke sebelah kiri. Kita harus tahu dulu bentuk dari si kurva permintaan tuh kayak gimana. Jadi kita gambarin aja bareng-bareng. Di sini tuh ada P atau harga, dan di sini tuh ada Q. Gitu, atau jumlah barangnya. Nah, terus kita kurva permintaan tuh bentuknya kayak gini nih. Nah, kalau misalnya tadi penawaran kayak gini, tapi itu nggak usah kita bahas karena kita ngomongnya itu adalah kurva permintaan, jadi itu nggak usah dibahas. Nah, kalau misalnya bergeser, ya itu karena apa? Kita harus tahu dulu nih hukum permintaan apa. Nah, jadi hukum permintaan itu adalah semakin tinggi harga, nah si permintaan terhadap barang itu tuh semakin kecil. Begitu pula kalau misalnya harganya turun, nah si permintaan terhadap barang itu tuh semakin besar. Ya kita tahu sih ya, kalau misalnya harganya turun, ya kita pada gas aja langsung kan kayak beli barang-barang itu. Tapi kalau misalnya harganya naik, ya kita akan mengurangi si jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Nah, kita udah paham. Nah, kalau bergeser tuh kondisinya kayak gini nih. Nah, aduh gede banget. Nah, tuh ada pergeseran dari sini ke sini. Karena apa? Yang bisa menyebabkan, yang pertama, turunnya pendapatan rata-rata konsumen. Ini benar ya, karena kalau misalnya pendapatan kita turun, pasti untuk membeli suatu barang tuh akan semakin berkurang kan. Jadi akan menurunkan jumlah permintaan terhadap barang tersebut, yang mana kurvanya tuh bergeser ke sebelah kiri.
Nah, terus yang kedua juga naiknya harga barang komplementer. Kita harus tahu dulu nih, komplementer tuh apa sih? Nah, jadi kalau komplementer tuh komplementer tuh barang pelengkap. Kayak misalnya, taruh di sini ya, bentar. Kayak misalnya, contohnya tuh adalah bensin dengan motor. Terus juga misalnya sepatu dengan kaos kaki. Ini jelek banget tulisanku. Intinya barang, kalau misalnya satunya nggak ada tuh, kayak barangnya tuh serasa tidak berguna gitu. Kayak ada yang kurang gitu, ada yang kurang. Pokoknya gitulah ya komplementer. Nah, naiknya harga barang komplementer. Kita bayangin aja ya, kalau misalnya bensin sama komplementer tuh dia tuh kan misalnya nih, bensin tuh harganya naik sebagai komplementer dari motor. Tuh, yang harganya misalnya dari 5 menjadi 10. Nah, ketika harga bensin itu 5, ya si permintaan terhadap bensinnya tuh ada 100. Nah, tapi kalau misalnya bensinnya naik sesuai hukum permintaan, berarti permintaan terhadap si bensin itu menjadi turun. Misalnya menjadi 80 gitu. Nah, dengan adanya naiknya harga barang si bensin ini, apakah akan menyebabkan kurva permintaan dari si motor itu akan turun gitu? Nah, ini tuh benar banget sesuai yang tadi bensin. Kalau misalnya di harganya naik kan, si yang dari 100 tadi menjadi 80, itu ada penurunan. Nah, penurunan si KID ini atau permintaan si bensin itu tuh akan menyebabkan dan mempengaruhi permintaan terhadap motor yang semakin berkurang gitu. Nah, kalau misalnya motornya itu semakin berkurang, pasti yang tadinya di sini itu menjadi ke sini gitu. Jadi ada perubahan gitu dari ada pergeseran dari si kurva permintaan si motor itu karena ada pengaruh dari naiknya harga barang komplementer gitu. Ya, jadi lanjut lagi jadi nomor 2 benar. Nah, terus yang ketiga, perubahan selera masyarakat. Sebetulnya ini tuh nggak dibilang ya naik atau turunnya selera, tapi ya boleh lah ya, ada perubahan selera masyarakat. Sebenarnya itu rada-rada rancu sih menurutku. Nah, perubahan selera masyarakat ini tuh pasti mempengaruhi dan akan menggeser kurva permintaan ke sebelah kiri kalau si selera masyarakatnya itu berkurang. Tapi kalau misalnya selera masyarakatnya itu semakin naik terhadap barang tersebut, ya si kurva permintaannya tuh akan bergeser ke sebelah kanan. Kan kalau misalnya kita suka sama barang sesuatu dan kita pasti pengen membeli barang tersebut lebih banyak kan, atau ingin beli barang itulah. Kalau misalnya kita ingin beli barang itu kan, itu akan meningkatkan jumlah permintaan kita terhadap barang itu. Kalau misalnya meningkatkan jumlah permintaan kita terhadap barang itu, pasti si kurva dari permintaannya itu akan bergeser ke sebelah kanan karena si KID-nya itu naik. Nah, tapi kalau misalnya si seleranya itu turun, pasti kita akan berhenti untuk beli barang itu dan membuat si permintaan terhadap barang tersebut tuh turun, dan itu akan membuat kurva permintaan terhadap barang tersebut tuh bergeser ke sebelah kiri. Jadi menurut aku ini rada-rada rancu sih, kata perubahan dia tuh naik atau turun gitu sih seleranya tuh. Semakin kayak jadi mungkin aku nggak tahu sih ini mau ngebenerin atau nggak, tapi kataku ini salah ya. Bentar, ini salah karena ya masih ini aja gitu, perubahan kemana gitu. Jadi kita lanjut aja ke yang 4, naiknya harga barang substitusi. Nah, tadi kan komplementer, sekarang substitusi itu dia tuh contohnya kayak dia tuh barang pengganti. Jadi kalau misalnya nggak ada barang si A, bisa diganti dengan barang B dengan si pemakaiannya tuh punya manfaat yang sama. Kayak misalnya pulpen dengan pensil. Kalau misalnya nggak ada pulpen, bisa diganti dengan pensil, sama aja kegunaannya untuk nulis gitu. Nah, kalau misalnya harga barangnya tuh naik nih, harga barang si pulpen sebagai substitusi dari pensil, misalnya dia tuh pennya tuh naik, harganya naik. Nah, pasti kan permintaan sesuai hukum permintaan,
pasti permintaan terhadap pulpen tersebut akan turun. Nah, kalau misalnya permintaannya itu akan turun, dia tuh berarti kurvanya tuh ke kiri. Kiri dong, ya kan? Nah, terus gimana dengan kurva permintaan si pensil? Nah, kalau misalnya harga si pulpen naik, orang-orang nggak beli pulpen kan, mereka akan beli pensil. Nah, dengan mereka beli pensil, pasti itu tuh menyebabkan permintaan terhadap si pensil itu naik. Nah, ini tuh akan menyebabkan kurva permintaan si pensil itu bergeser ke kanan. Jadi jawabannya itu salah. Itu salah. Jadi ini tuh tidak menyebabkan pergeseran kurva permintaan ke kiri, tapi menyebabkan pergeseran kurva permintaan ke kanan. Jadi jawabannya yang mana nih? Harusnya tadi kalau misalnya yang 3 benar, itu jawabannya yang A. Tapi karena yang 3 itu masih rancu, jadi menurut aku ini nggak ada jawabannya. Tapi yang 1, 2 benar, 3, 4 salah. Oke. Kita lanjut aja langsung ke nomor 4. Perusahaan, kita baca cepat aja. Perusahaan memiliki fungsi biaya rata-rata sebagai berikut. AC-nya tuh sama dengan 750 ditambah 320 Ki. Bagaimana fungsi biaya marginalnya? Nah, biaya marginal itu adalah MC, marginal cost. Nah, marginal cost itu rumusnya itu adalah turunan pertama dari TC atau total cost, dimana TC itu didapat dari ada hubungannya dengan AC, yang mana AC itu sama dengan TC per Ki gitu. Jadi kita bisa langsung aja, kan AC-nya tadi itu adalah 750 ditambah 320 Ki. Nah, ini AC, terus AC itu sama dengan TC dibagi Ki, kan? Nah, berarti ini langsung aja sama dengan 750 ditambah 320 Ki. Nah, ini kita pindahin aja si Ki-nya. Jadi TC sama dengan 750 Ki ditambah 320 Ki. Nah, tadi kita tahu nih, MC itu adalah turunan pertama dari TC. Nah, kita berarti bisa langsung cari MC. Itu adalah turunan dari si TC ini, yaitu, oh bentar guys, ada kesalahan. Ini tadi kan ini dikali Ki, berarti ini harusnya kuadrat. Nah, turunannya itu, kalian harus paham sih ini, gimana konsep turunan. Ini tuh, jadi si 2-nya tuh pindah ke sini aja. Nih, si 2 ini pindah ke sini, terus si pangkat 2-nya tuh dikurangin 1. Nah, kalau yang ini, dia tuh kayak tinggal hilang aja si Ki-nya, karena dia kan 1 dikaliin ini, terus pangkatnya tuh dikurangin 1. Kalau dikurangin 1 kan, yang ini kan pangkat 1, nah terus dikurangin 1 kan 0. Apapun yang pangkat 0 kan itu sama dengan 1, jadi 750 dikali 1 kan 750, dan di sini tadi udah 1 kan. Jadi, ini sama dengan 750, atau bilangannya itu aja gitu. Itu turunannya. Jadi, ini 750 ditambah 2 kali 320, itu adalah 640 maksudnya. Ki pangkat 1 atau 640 Ki. Jadi jawabannya kita bisa tahu ini adalah yang D. Kita lanjut ke soal terakhir. Ini sebelum aku ada kesibukan. Nah, ini apabila X adalah barang komplementer. Tadi kita udah belajar ya, komplementer. Itu sebagai barang pelengkap bagi barang Y, maka kenaikan harga X akan mengakibatkan ada X sama Y nih. Misalnya si X-nya itu adalah sepatu. Terus Y-nya itu kaos kaki. Nah, itu barang pelengkap ya mereka tuh. Sepatu dan kaos kaki. Gitu. Nah, apabila sepatu adalah barang komplementer bagi si kaos kaki, maka kenaikan harga sepatu akan mengakibatkan itu harganya naik. Kalau harga sepatu naik, itu akan menyebabkan permintaan terhadap sepatu itu turun. Nah, dengan gini akan membuat si kaos kaki itu permintaannya tuh turun juga. Kayak gini ya. Kalau misalnya harga sepatu tuh pada naik, anggap kalau misalnya sepatu dan kaos kaki itu saling bergantungan. Tanpa kaos kaki ya gak ada gunanya si sepatu, dan tanpa sepatu gak ada gunanya juga kaos kaki. Nah, jadi kalau misalnya kita beli sepatu, kita harus beli juga si kaos kaki, dan kalau kita beli kaos kaki, kita harus juga beli sepatu. Anggap kayak gitu. Itu adalah pengertian dari komplementer itu sendiri. Nah, kalau misalnya harga sepatu tuh naik, orang-orang kan pasti nggak mau dong banyak-banyak beli kaos kaki, karena kaos kaki itu adalah pelengkap dari sepatu. Kalau misalnya harganya si sepatu itu naik, ya kaos kaki juga akan turun gitu si permintaannya. Kayak, ya ngapain sih beli kaos kaki gitu, karena si sepatu tuh harganya pada naik gitu. Soalnya hukum permintaan kalau harganya naik, ya si Ki-nya tuh akan turun gitu. Selain daripada menyebabkan si permintaan terhadap sepatu turun, ya itu juga akan menyebabkan permintaan terhadap kaos kaki yang mana merupakan barang komplementernya tuh turun. Jadi jawabannya itu yang A, berkurangnya permintaan barang Y, yaitu kaos kaki. Kalau bertambahnya barang Y enggak, bertambahnya permintaan barang X enggak, yang tadi aku bilang dia itu berkurang
berkurang maupun barang Y atau barang X itu tuh berkurang si permintaannya. Tidak ada perubahan yang juga salah. Jadi jawabannya yang A. Udah tuh kali ya, ini udah kepanjangan, jadi udah aja. Mungkin kayak ini juga masih gampang dan penjelasan aku juga masih sangat-sangat pemula. Tapi aku bakalan, daripada aku gabut, jadi kayak aku mendingan bahas-bahas kayak gini aja. Kalau misalkan ada yang masih gak paham, bisa tanyain aja langsung ke aku. Oke, ada kontak-kontak aku di sini. Oke, dadah. Sampai jumpa. Mungkin nanti aku juga mau bikin kayak part 2, part 3. Ya, kalau misalnya aku gabut kali ya, untuk mengisi waktu luang aku supaya bisa lebih produktif. Oke, dadah.